Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang Open System Interaction Civil Layer Model atau OSI. Perkenalkan, nama saya Diki Oktavianto, NIM 230151118 dengan mata kuliah pemrograman jaringan komputer 6D. Di sini ada model jaringan 7 OSI layer. Model Open System Interconnection atau OSI diciptakan oleh International Organization for Standardization atau OSI yang menyediakan kerangka logika terstruktur bagaimana proses komunikasi data berinteraksi melalui jaringan. Standar ini dikembangkan untuk industri agar komputer dapat berkomunikasi pada jaringan yang berbeda secara efisien. Setiap layer bertanggung jawab secara khusus pada proses komunikasi data. Misal, satu layer bertanggung jawab untuk membentuk koneksi antar perangkat, sementara layer lainnya bertanggung jawab untuk mengoreksi terjadinya error selama proses transfer data berlangsung. Tujuan OSI ini adalah untuk membuat standar aturan komunikasi sehingga dapat terjalin komunikasi dari sistem yang berbeda tanpa memerlukan perubahan signifikan pada hardware dan software. Selanjutnya, OSI adalah sebuah model referensi yang merancang, mengimplementasikan, memelihara jaringan komputer. Model ini diartikan oleh International Organization for Standardization yang terdiri dari 7 lapisan. Tiap lapisan pada model OSI memiliki tugas-tugas yang spesifik untuk mengelola komunikasi data antara perangkat dan aplikasi yang berbeda pada jaringan. Model OSI dibuat untuk mempermudah proses komunikasi data antar sistem yang berbeda-beda. Dengan membagi proses komunikasi data menjadi 7 lapisan yang berbeda. Setiap lapisan dapat beroperasi secara mandiri dan secara khusus menangani aspek-aspek tertentu dari proses tersebut. Hal ini memungkinkan berbagai jenis perangkat dan aplikasi berbeda untuk dapat berkomunikasi satu sama lain tanpa harus terikat dengan tipe merek perangkat lainnya. Setiap lapisan memiliki tugas yang spesifik secara bertahap memproses data dari lapisan paling bawah fisik hingga lapisan paling bawah atas atau aplikasi. Dalam proses komunikasi, data diubah dari bentuk aslinya menjadi bentuk yang dapat ditransmisikan dan dikirim melalui media transmisi fisik, kemudian dikirimkan ke tujuan melalui router baik. Dipecah menjadi paket-paket data lebih kecil, dicek dan dikoreksi kesalahan, dikumpulkan kembali menjadi satu data, dan diubah kembali ke format aslinya. Jadi model OSI ini memudahkan pengembang jaringan untuk memahami fungsi dan interaksi masing-masing lapisan sehingga dapat memudahkan mengatasi masalah jaringan tersebut. Nah, di sini ada tujuan dari menggunakan model OSI. Di sini ada standarisasi, yaitu model OSI menjadi standar internasional untuk rancangan dan pengembangan jaringan. Hal ini dapat memudahkan para pengembang jaringan untuk memahami dan mengembangkan jaringan yang kompatibel dan standar internasional. Yang kedua itu ada kompatibilitas. Model OSI memungkinkan berbagai perangkat dan sistem operasi yang berbeda untuk saling berkomunikasi. Setiap lapisan OSI ini memiliki fungsi yang jelas sehingga pengembang jaringan dalam menentukan kebutuhan dan sistem operasi kompatibel dengan jaringan. Yang ketiga, model OSI memungkinkan pengembang untuk merencanakan jaringan secara sistematis, mulai dari lapisan fisik sehingga lapisan aplikasi. Hal ini bisa memungkinkan pengembang jaringan
bisa memastikan bahwa setiap lapisan jaringan ini berfungsi dengan baik dan terintegrasi dengan baik. Yang keempat, ada pemecahan masalah. Di sini pengembang jaringan memecahkan masalah jaringan dengan lebih mudah dan cepat dengan pemahaman yang jelas mengenai fungsi masing-masingnya lapisan pada model OSI. Pengembangan jaringan ini dapat mudah mengidentifikasi masalah pada jaringan dan menemukan solusi yang tepat. Yang terakhir, pengembangan model OSI memungkinkan pengembang jaringan untuk mengembangkan jaringan dengan lebih mudah dan efisien. Pengembang jaringan ini memanfaatkan model OSI sebagai panduan untuk pengembangan jaringan yang dapat memenuhkan pengguna dengan lebih baik. Nah, selanjutnya ada lapisan OSI. Di sini ada tujuh lapisan dibagi menjadi 3 subkelompok atau subgroups. Di sini lapisan 1, 2, 3 yaitu network support layer yaitu atau lapisan-lapisan pendukung jaringan. Yang keempat ada transport layer menghubungkan setiap network support layer. Itu yang terakhir 567 merupakan support. 567 itu ada lapisan-lapisan pendukung pengguna. Nah, di sini ada Open System Interaction atau modularity yang mengacu pertukaran protokol di layer tertentu dapat mempengaruhi hubungan fungsi layer tersebut. Nah, di sini ada contohnya. iPhone nomor 1 menyatakan bahwa tidak penting bagaimana cara pakai pesawat, paket untuk setiap pesawat akan dikirim melalui truk atau kapal masing-masing. Cara tersebut mengirim tetap mengirimkan dan paket tersebut sampai di Toronto. Pesawat terbang membawa paket ke Toronto tanpa memperhatikan bagian paket tersebut. Nah, di sini ada 7 lapisan OSI. Nah, yang pertama itu application layer yang berhubungan dengan pengguna, menyediakan fasilitas layanan jaringan kepada protokol pengguna. Nah, di sini ada protokolnya HTTP, SMTP, POP3, IMP4. Nah, aplikasi pengguna web server, HTTP server, nah, lapisan ini bertanggung jawab menyediakan layanan untuk aplikasi seperti email, web browsing, dan file transfer. Nah, yang kedua ini ada presentation layer, yaitu mengatur format data, mengatur representasi dari data, menentukan teknik pengamanan data. Nah, di sini contohnya konversi format teks ASCII untuk dokumen GIF dan JPG untuk gambar dan enkripsi data. Nah, lapisan presentasi ini bertanggung jawab untuk mengubah format dari data aplikasi menjadikan format dapat diterima oleh lapisan bawah atau sebaliknya. Lapisan ini juga menangani enkripsi dan dekripsi data. Nah, yang ketiga ini ada session layer yang bertanggung jawab untuk mengendalikan dialog antar node. Suatu dialog adalah percakapan formal di mana dua node sepakat untuk bertukar data atau session. Punya 3 fase. Yang pertama itu pembentukan hubungan, menyepakati aturan-aturan komunikasi, pemindahan data, proses pertukaran data, pemutusan hubungan ketika node-node tidak lagi berkomunikasi atau pertukaran data telah selesai. Nah, lapisan ini bertanggung jawab memulai, mengolah, mengakhiri sesi antara dua aplikasi yang berbeda. Lapisan ini juga menangani sinkronisasi data dan menjaga integrasi data. Selanjutnya ada transport layer. Di sini transport layer memberikan pelayanan secara transparan dalam hal error recovery atau flow control. Nah, di sini ada error recovery, yaitu pemulihan setelah terjadi kesalahan dalam pengiriman data. Misalnya mengirimkan lagi data yang tidak terkirim atau yang kayak diulang-ulang. Flow control itu pengendalian arus data. Nah, lapisan transport menjamin bahwa data diberikan kepada lapisan session di atasnya dalam keadaan utuh, urut, dan tanpa diduplikasi secara bebas dari kesalahan. Nah, layer ini disebut segmen.
Lapisan transport ini bertanggung jawab untuk mengatur pengiriman data antara aplikasi berbeda di dua titik jaringan. Lapisan ini juga menangani kontrol kesalahan pengaturan aliran data dan multiplexing. Yang kelima ini ada network layer. Bertanggung jawab untuk menentukan alamat jaringan, menentukan rute yang harus diambil selama perjalanan, menjaga antrian traffic di jaringan, data pada layar disebut paket. Nah, di sini meneruskan paket ke jaringan yang benar disebut routing, dan peralatan yang melaksanakannya disebut router. Lapisan jaringan ini bertanggung jawab mengirim data dan menerima data dalam bentuk paket melalui beberapa jaringan yang berbeda. Lapisan ini juga menentukan rute terbaik untuk pengiriman paket dan mengatur aliran data. Nah, selanjutnya ada data link layer. Lapisan ini berfungsi untuk mentransformasi paket data dari layer di atas menjadi sinyal, data, dan sebaliknya. Nantinya akan diteruskan ke media jaringan. Data pada layer ini disebut frame. Pada saat data ditransmisikan, maka data akan dibagi menjadi frame-frame kecil. Alasannya, pertama itu jaringan tertentu hanya dapat menerima frame dengan panjang tertentu. Jenis yang kedua ini, jenis flow controlnya tertentu efisien jika frame ukurannya kecil. Ketiga ini, agar pengiriman tidak didominasi oleh user tertentu. Nah, aplikasi ini bertanggung jawab untuk mengirim data dan menerima data dalam bentuk frame atau paket. Lapisan ini juga menangani kontrol akses ke media fisik dan mendeteksi perbaiki kesalahan transmisi data. Yang terakhir ini ada physical layer. Mendefinisikan karakteristik dari media yang digunakan meliputi yang pertama ini ada jenis media, koaksial UTP, fiber optik, wireless. Yang kedua jenis sinyal, analog atau digital, konektor RJ58, RJ45. Empat, metode encode, decode, sinyal data. Nah, data pada lapisan ini berbentuk sinyal data. Lapisan fisik adalah lapisan yang paling bawah. Pada model OSI, lapisan ini bertanggung jawab untuk mengirim dan menerima bit data melalui media transmisi fisik seperti kabel, gelombang, dan radio. Selanjutnya ini kesimpulannya, dengan menggunakan model OSI, jaringan ini dapat dirancang dengan dikembangkan dengan lebih terstruktur dan terorganisir. Model ini memungkinkan pengembang jaringan untuk memahami fungsi dan interaksi masing-masing lapisan, sehingga memudahkan dalam mengatasi masalah pada jaringan. Tiap lapisan pada model OSI ini memiliki tugas dan spesifikasi untuk mengelola komunikasi data antar perangkat dan aplikasi yang berbeda pada jaringan. Dengan adanya model OSI, pengembangan jaringan dapat merancang, mengimplementasikan, dan memelihara jaringan komputer dengan lebih baik, terstruktur, dan terorganisir. Model OSI ini juga memudahkan pengembang jaringan untuk memahami interaksi masing-masing lapisan sehingga memudahkan dalam mengatasi masalah pada jaringan ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.